ingat kepada Allah, agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhafidunil Qur'an wa tufahminu minhul ayat wa tabtahu li biha nural jannati wa nuran naimi wa nuran nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid sawa'un wa minhum sabiqun bil khairat. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai, serta para sesepuh di Masjid Baitul Dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memperkenankan kita untuk terus melanjutkan mencintai ilmu. Ilmu yang menjadi bekal untuk kita dalam menjalani kehidupan beragama, dohir dan batin, nampak dan tak nampak. Sebuah perjalanan yang harus kita tempuh agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Alhamdulillah, Allah menarik kalbu kita semua untuk mencintai ilmu ini. Di mana sebelumnya kita menganggap ini adalah ilmu rahasia, ilmu yang tidak boleh dipelajari, ilmu yang merupakan sesuatu yang mustahil untuk dikuasai. Di awal penerjemahan, guru kami Kiai Haji Jajan Bajul Ashab dalam muqaddimahnya menuliskan satu pemahaman umum yang berlaku bahwa dalam membaca surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ada yang bertanya tentang ruh. Lalu kemudian baginda Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjawab orang yang bertanya itu, qulir ruh min amri rabbi. Urusan ruh itu adalah urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Engkau diberi pengetahuan tentang ruh itu kecuali sedikit. Tak ada yang diberi pengetahuan tentang ruh itu yang banyak, tapi sedikit, qalila. Tapi mesti kita pahami bahwa yang sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala melimpah di sisi kita. Sesuatu ilmu yang sedikit di sisi Allah di kita nggak ketampung, Pak. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mempelajari ruh itu, jangan katanya. Kenapa? Karena itu urusan Tuhan. Gampang aja begitu. Jangan dipelajari itu. Itu ilmu berat. Itu urusan Tuhan. Kulir ruh min amri rabbi. Dipakai pula dalil ini.
Padahal kata beliau sering dipahami bahwa ruh itu urusan Tuhan. Manusia tidak boleh mencari tahu tentang ruh. Akibat tidak mempelajari ruh, maka kita tidak punya pengetahuan tentang bagaimana mengelola ruh kita. Ini akibatnya itu. Di bawah-bawah ruh kita itu. Sepanjang kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak kenal dengan ruh kita. Kenapa? Karena dalil ini disimpangkan pemahamannya, pengertiannya. Sehingga banyak orang-orang awam akhirnya menyerah kepada orang yang berfatwa itu. Guru kami menggali pengetahuan itu dan lalu kemudian menuliskannya agar bisa disampaikan kepada kita semua hari ini. Akibat tidak mempelajari ruh, maka tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengelola ruh. Maka ruh kemudian tidak terurus dengan baik dan profesional. Nah, beliau tulisnya profesional. Nggak terurus, nggak terkelola. Ini mirip-mirip sebenarnya tim bola kita ini. Wah, dianggap susah. Kita ini levelnya Asia, nggak bisa menyamai Eropa, nggak bisa ini dan itu. Di bola itu sudahlah kita ini ukuran tubuhnya aja begini. Pokoknya banyak alasan untuk tidak bisa membuat tim sepak bola itu maju. Tapi ketika dikelola dengan benar, ketika pelatihnya hebat, ketika dipilih yang terbaik di antara yang terbaik itu, maka apa yang terjadi? Hari ini kita bisa menonton tim sepak bola kita dengan rasa bangga. Kelasnya naik levelnya. Peringkatnya di FIFA pun naik ke atas. Kenapa? Karena dikelola dengan benar. Kenapa? Karena dibuat latihan-latihan yang begitu tertata rapi. Ternyata ini kita cerita pribadinya Sintayong. Dia itu sudah 4 tahun mengelola persepak bolaan kita. Betapa banyak kesalahan-kesalahan yang beliau tulis. Pertama kata dia, beda ini adatnya orang Korea dengan orang Indonesia. Kalau orang Korea mau latihan itu persiapannya tak lebih dari 1 menit. Tapi kalau orang Indonesia katanya, mau latihan persiapannya lebih dari 15 menit. Wah, itu pun bagi dia bermasalah. Kenapa? Karena memang kita selalu punya adat yang menunda-nunda pekerjaan. Ya? Error sih enggak, tapi karena memang adat itu. Kemalasannya lebih dahulu. Kenapa? Karena memang suasananya. Cuaca kita ini teratur. Siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Musimnya hanya ada 2, musim hujan, musim kemarau. Tapi kalau di Eropa sana, musimnya itu ada 4. Kadang musim dingin itu lebih panjang daripada musim panas. Musim panas itulah mereka bisa bekerja. Di 3 musim yang lain susah bekerja itu karena cuaca. Nah, oleh karena itu mereka lebih disiplin, lebih efektif, efisien dalam menggunakan waktu. Sehingga apapun yang mereka lakukan pastilah dengan pengelolaan yang profesional, dengan pengelolaan yang lebih, karena tantangan hidupnya lebih banyak. Nah, hari ini hanya masjid ini misalnya ingin meneruskan kajian tentang ruhaniyah ini yang merupakan kelanjutan dari Ramadan kemarin, ini menunjukkan bahwa ada keseriusan. Yang penting itu dulu, ada irodah, keinginan, kehendak untuk meneruskan apa isi kedalaman dari ruhaniyah itu. Pak Ketua memanggil saya di akhir ceramah subuh tempo hari. Apa kira-kira yang bisa disampaikan? Beliau memberi saran kepada saya,
kitab yang disebut-sebut itulah katanya. Nah, inilah makanya pada pagi hari ini setiap Sabtu pagi insya Allah kita akan membuka kajian kitab Sirul Asrar. Dan ini adalah perjumpaan kita yang pertama. Saya juga mohon izin sama ketua, saya mau videokan ini. Kenapa? Karena ini memang karena rahasia sir. Setelah pulang dari pertemuan itu, tiba-tiba ada yang telepon, tiba-tiba ada yang SMS. Pak Ustadz, saya membeli Sirul Asrar. Saya pun terkejut. Baru aja subuh tadi saya bicarakan. Beliau ini membeli kitab Sirul Asrar. Boleh nggak saya baca? Saya bilang insya Allah silahkan dibaca. Dan nanti akan kita buat kajian di setiap Sabtu pagi. Karena beliau yang agak jauh tempatnya, maka video inilah yang mau saya share kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilanjut nih. Sintayong mengelola sepak bola kita 4 tahun lamanya. Lalu kemudian apa yang dilakukan yang pertama? Yang dilakukan pertama adalah fisiknya. Dilatih agar supaya dalam bertarungan 45 kali 2 itu fisiknya tidak turun. Sebenarnya umat Islam juga dilatih fisiknya. Setiap tahun di bulan suci Ramadan kita sebenarnya dilatih. Itu kan latihan itu. Ramadan itu. Dilatih untuk supaya apa? Agar supaya kita mengingat bahwa rohani kita itu tidak butuh makan, tidak butuh minum. Yang butuh makan dan butuh minum itu jasad kita. Rohani kita itu makanannya bukan makan dan minum, apalagi syahwat. Tapi ruhani kita itu adalah makanannya ilmu serta pengetahuan tentang bagaimana dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ruh tidak terurus dengan baik dan profesional, maka kemudian Allah, kata beliau, mempertemukan saya dengan seorang guru sufi yang berakhlak mulia, Syekh Al-Mursyid Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Beliau memberikan sebuah kitab kecil bernama Sirul Asrar yang disusun oleh Wali Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan beliau menugaskan saya untuk menerjemahkannya. Jadi oleh gurunya dikasih kitab kecil, rupanya Sirul Asrar, disuruh diterjemahkan. Ini saya baca terjemahan yang beliau tulis. Kemudian beliau mengatakan, saya sadar bahwa saya bukan ahlinya, tetapi dengan bertawakal kepada Allah dan memohon bimbingan para guru ahli secara ilmu dan rohani, maka saya mencoba melakukannya. Sempat muncul kesombongan pada diri saya, kitab ini kecil, hanya 24 pasal, bisa saya selesaikan dalam 1 minggu. Muncul tuh sifat kemanusiaan kecil, ngurus ruh itu gampang. Kalau ini kecil, menerjemahkan ini mudah, kata beliau. Tetapi sungguh banyak gangguannya sehingga baru selesai dalam 3 tahun. Bayangkan, kitabnya kecil, beliau ahli balaghah, beliau ahli nahwu shorof. Begitu menerjemahkan kitab yang kecil, dia bilang ini seminggu aja selesai. Rupanya nggak selesai seminggu, 3 tahun baru selesai diterjemahkan beliau. Mengingat bagi orang awam kitab ini termasuk kitab yang sulit dipahami, maka saya sarankan bagi yang ingin mempelajarinya, yang pertama sebelum membacanya wudu. Sebelum membaca wudu, sholat sunat minimal 2 rakaat dan berzikir. Jadi kita lakukan sholat sunat 2 rakaat dan kemudian berzikir. Yang kedua, bila ada perkataan yang sulit dipahami, bacalah berulang kali dengan teliti. Kalau masih sulit juga, jangan cepat menyalahkan isinya, tapi lebih baik bertanya kepada ahlinya yang lain.
Ini seringkali kita ini begitu belajar tentang rohani ini, akhirnya langsung ngambil kesimpulan. Itu di YouTube itu kan banyak itu yang seperti itu. Tidak ada itu namanya pembedaan agama, syariat, tarikat, marifat, hakikat, gak ada itu katanya. Bukan gak ada Pak, ente belum baca, ente tak bertanya kepada guru yang lain yang ilmunya lebih tinggi dari antum. Jadi ini yang membuat orang menjadi sesat bagi dirinya, menyesatkan orang lain. Kenapa? Karena tadi begitu dia mentok pada satu pemahaman, kemudian dia menganggap pemahaman ini tak ada uraiannya. Akhirnya disebutlah itu pembagian syariat, tarekat gak ada, marifat gak ada, hakikat gak ada. Padahal jelas-jelas baginda Nabi mengungkapkan dalam satu hadisnya, as-syari'atu kas-sajarah, syariat itu seperti pohon, at-tariqatu agsonuha, tariqah itu cabangnya, wal ma'rifatu awraquha, ma'rifat itu daunnya, wal hakikatu asmaruha, hakikat itu adalah buahnya. Dan masing-masing tingkatan itu memiliki hukum sendiri, memiliki aturan tersendiri yang semuanya menyatu, tak boleh dipisah-pisah. Syariat itu tugasnya jasad, batin. Maaf, jasad, syariat, fisik. Begitu masuk ke wilayah thariqah, pekerjaan batin. Disitulah iman, disitulah tauhid. Begitu masuk kepada makrifat, ini antara dua, musyahadah dan muraqabah. Engkau bisa nggak menyaksikan?